Hai you people, happy weekend. Kembali lagi bersama aku Fahri. Dan aku Eja. Kita lagi ada di program News Weekend. Untuk you people dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih nih, keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Ya, nah selamat menjalankan ibadah puasa untuk you people. Dan seperti biasa nih, kita akan berikan 5 informasi berita menarik untuk you people di rumah. Jadi stay tune sampai akhir. Oke Fahri, nah ini kan di Ramadan udah ke-14 nih. Bener kan? banget, Cak. Ada rekomendasi apa sih? Aku pengen ngajak kamu dan you people untuk ke Melabuh, Kabupaten Aceh Barat nih, Cak. Ada apa sih di sana? Di sana terdapat sebuah masjid yang megah dan menjadi kebanggaan masyarakat Melabuh, yakni Masjid Agung Baitul Makmur. Masjid ini dibangun pada tahun 1987 dengan gaya arsitektur Timur Tengah yang berpadu dengan sentuhan Asia dan Aceh. Iya, nah karena keindahannya, masjid ini juga tercatat ya Fahri sebagai salah satu dari 100 masjid terindah di Indonesia. Wah, keren banget ya, Cak ya. Pengen ke Aceh deh jadinya. Pengen banget aku Iya, jadinya. oke. Nah, seperti apa sih kemeghan Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh di Kabupaten Aceh Barat? Berikut liputannya. Keindahan Masjid Baitul Makmur memang tak bisa dipungkiri. Masjid terbesar di wilayah Pantai Barat, bagian selatan Provinsi Aceh ini, terletak di Desa Senobok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Masjid ini dibangun mulai tahun 1987 dan selesai 12 tahun kemudian di tahun 1999 dengan luas bangunan 3.500 meter persegi di atas lahan seluas 5,2 hektar. Bagian dari bangunan masjid dibalut dengan gaya Timur Tengah. Beberapa bagian juga menampilkan gaya arsitektur Asia dan Aceh sehingga menambah kemegahan masjid ini. Mihrab yang berwarna coklat keemasan serta hiasan bertuliskan Al-Quran yang terpajang di dinding menambah keindahan interior Masjid Agung Baitul Makmur. Bahkan, masjid kebanggaan warga Melabuh ini pernah masuk dalam buku bertajuk 100 Masjid Terindah di Indonesia, terbitan tahun 2011. Imam Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh, Tengku Abdullah mengatakan, masjid ini tidak hanya untuk aktivitas keagamaan saja, melainkan menjadi tempat belajar, berkumpul, serta bermusyawarah masyarakat setempat. Sejak 2011, bangunannya didesain yaitu dipadukan di antara Timur Tengah, Asia, dan Aceh. Kapasitas jamaahnya yaitu 7.000 jamaah. Pada bulan Ramadan, masjid ini ramai dikunjungi warga dari dalam maupun luar daerah. Pada umumnya, mereka datang tidak hanya sekedar beribadah, namun juga untuk melakukan wisata religi. Dari Aceh Barat, Aceh, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Oke, tadi kita udah ke Aceh Barat nih, Cak ya. Kita yang seru-seru lagi kemana nih, Cak? Aku ada rekomendasi itu di Jakarta. Di Jakarta, oke. Ya, jadi di sana itu ada Taman Lapangan Banteng yang menjadi salah satu lokasi untuk menikmati sore hari. Nah, dia sekaligus ngabuburit di bulan Ramadan tahun ini. Oke, dengar nih di lapangan juga sedang digelar Festival Ramadan yang telah mulai pada tanggal 11 April hingga 24 April. Jadi bagaimana keseruan menikmati sore dan ngabuburit di Taman Lapangan Banteng? Ini dia liputannya. Inilah Taman Lapangan Banteng yang berlokasi di Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Terlihat beragam aktivitas masyarakat, mulai dari berolahraga maupun sekedar menghabiskan waktu dengan bersantai. Lokasi Taman Lapangan Banteng ini juga sedang digelar Bazar Ramadan. Di sore hari menjelang berbuka puasa, warga yang berkunjung bisa melihat dan membeli beragam takjil yang dijajakan. Aja sih kita lewat beberapa hari lalu, kita lihat lapangan banteng kok udah mulai rame gitu kan. Terus ada bazar-bazar ini kita mau tahu gitu. Hari ini baru nyoba karena kemarin-kemarin kan sempat hujan. Itu sih pengen tahu aja isi ininya apa aja sih gitu. Terus sama mulai ngerasain suasana udah mulai inilah normal gitu kan, pandeminya udah mulai berkurang. Suasana di sini sih adem sih ya karena banyak pepohonan juga. Dan juga fasilitas tempat duduknya di rumputan juga nyaman gitu. Terus juga di sini banyak
tersedia tenan-tenan sih. Buat jajanan juga oleh-oleh gitu, buat dibawa pulang. Ya, saya karena olahraga itu karena ingin menguruskan badan juga, ya. Karena juga buat kesehatan kita penting itu. Dan juga ada event, karena ada event juga di sini, jadi saya milih di sini lah olahraganya daripada di tempat lain. Selain menikmati suasana menjelang berbuka puasa, para warga juga bisa mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster yang bisa didapatkan dari jam 2 siang hingga 5 sore. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Oke, Jak, tadi kita sudah jalan-jalan nih ya. Betul. Enaknya pasti berbuka dengan yang manis-manis dan juga seger-seger nih. Seger banget. Kalau aku tuh es campur banget. Kalau aku air mata pengantin, Jak. Apa itu? Ini adalah minuman khas dari Riau yang melambangkan kebahagiaan. Warna-warni dari minuman ini sangat memikat mata. Begitu pula dengan cita rasanya yang manis dan menyegarkan. Membuat minuman asal Indragiri Hulu Riau ini pernah dinobatkan sebagai minuman tradisional terpopuler. Wow, jadi seperti apa sih minuman unik dan legendaris ini? Berikut liputannya. Di setiap daerah di Indonesia memiliki kuliner khas masing-masing, baik makanan maupun minuman. Di Provinsi Riau juga dikenal sebuah minuman yang diberi nama air mata pengantin. Minuman legendaris ini sangat menyegarkan dan diminati. Namanya yang unik dan rasanya yang membuat nagih menjadikan minuman ini populer dari masa ke masa. Sesuai dengan namanya, minuman ini kerap disajikan saat pesta pernikahan. Minuman air mata pengantin bukanlah istilah untuk sebuah kesedihan, namun melambangkan suasana hati pengantin yang diselimuti sukacita dan kebahagiaan. Suasana hati inilah yang tergambar dalam segelas minuman air mata pengantin yang berwarna-warni saat dipandang dan manis menyegarkan saat disesap. Isi dari minuman ini tak jauh berbeda dengan es campur pada umumnya yang terdiri dari biji selasi, sari kelapa, blewah, es serut, dan juga sirup. Selain jadi suguhan saat pesta pernikahan, air mata pengantin juga menjadi hidangan favorit saat berbuka puasa. Ada sepasang pengantin karena mereka bahagia dan jadi mereka menangis terharu karena bahagia dan terciptalah air mata pengantin tersebut. Karena dari segi warna itu menunjukkan ceria, ada merah, ada kuning, ada hijau dan putih. Jadi kenapa namanya disebut dengan air mata pengantin? Karena itu asal muasalnya dari air mata pengantin yang bahagia. Selama bulan Ramadan, minuman khas Bumi Lancang Kuning ini banyak dijual di pasaran dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi. Minuman primadona masyarakat Melayu di Riau ini pernah menjadi juara dalam minuman tradisional terpopuler Anugerah Pesona Indonesia tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari Pekanbaru, Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Informasi selanjutnya, YouPeople Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat mengungkap kasus penimbunan BBM bersubsidi jenis solar di Kabupaten Tasikmalaya dan Indramayu, Jawa Barat pada Rabu 13 April. Ya, selain meringkus 7 orang tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti 22 ton solar bersubsidi. Seperti apa informasinya? Ini dia liputannya. Ditreskrimsus Polda Jawa Barat mengungkap kasus penimbunan 25.000 liter BBM berjenis biosolar bersubsidi untuk dijual ke industri dengan harga non-subsidi. 7 tersangka yang ditangkap berinisial TS, DS, KS, ZX, dan SN diringkus di Tasikmalaya, sementara SD dan WW diringkus di Indramayu. Modus para tersangka melakukan pembelian solar bersubsidi menggunakan truk tangki yang telah dimodifikasi. Tangki tersebut kemudian disuplai ke tempat penampungan untuk dijual ke kelompok industri.
Dalam sehari, para tersangka mampu memperoleh 1.000 hingga 2.000 liter solar. Bisnis ilegal tersebut telah dijalankan sejak 4 bulan lalu. Harga solar yang telah disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp5.150 per liter diduga dijual dengan harga Rp9.000 per liter, sehingga para tersangka mampu meraup keuntungan sebesar Rp465 juta. Kita kurang lebih 22 ton. Saya ulangi, 22 ton, dan kalau dikonversi ke liter itu 25.000 liter. Kami sudah koordinasi dengan Pertamina kurang lebih 25.000 liter yang berhasil kita amankan. Selanjutnya kita amankan di depot untuk aspek security-nya. Para tersangka ini senilai 9.000 per liter. Sehingga ada disparitas nilai keuntungan yang diperoleh para tersangka ini 3.850. Tersangka dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas, sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp60 miliar. Dari Bandung, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Informasi terakhir, you people, pria berinisial EZ yang membawa sebilah parang ke Masjid Al-Mukminin Batam yang videonya viral di media sosial, akhirnya meminta maaf kepada masyarakat Tanjung Umah di kantor Polsek Lubuk Baja Batam. Iya, kasusnya pun berakhir damai setelah dilakukannya mediasi. Jadi seperti apa liputannya? Ini dia. Dalam video berdurasi 1 menit 30 detik tersebut, terlihat NZ mendatangi Masjid Al-Mukminin dengan membawa sebilah parang untuk menegur remaja yang membangunkan sahur dengan suara nyanyian. NZ juga sempat diamankan oleh remaja masjid setelah terjadi cekcok. Senjata tajam yang dibawa NZ juga berhasil diamankan oleh warga setempat. NZ mengaku dirinya merasa terganggu dengan suara toa di masjid saat remaja sempat membangunkan sahur. Keluhan itu juga telah disampaikan ke perangkat RT dan RW setempat, namun tidak ada tanggapan. NZ juga mengaku dirinya sudah lama tinggal di daerah tersebut dan tidak ada masalah dengan keberadaan masjid serta aktivitas keagamaan, lantaran dirinya juga seorang muslim. Ya, saya sudah 6 keturunan saya orang asli situ. Orang asli situ. 6 keturunan saya di situ. Tapi selama ini memang tidak ada terganggu. Tidak. Bukan saya melarang orang azan atau orang ngaji kan. Itu aja. Hanya karena teriakan sahurnya lebih kencang. Iya, bukan sahurnya, Bu. Karena ada di bahasa nyanyi-nyanyi ngerep-ngerep itu. Sementara itu, Kapolsek Lubuk Baja Batam Kompol Budi Hartono mengatakan, kasus tersebut telah ditangani secara persuasif dan berakhir damai antara pelaku, remaja, dan pengurus Masjid T melalui mediasi kekeluargaan. Proses mediasi juga disaksikan tokoh masyarakat setempat dan keluarga yang berseteru. NZ juga telah meminta maaf dan mengaku tidak akan mengulangi lagi tindakan tersebut. Jadi pada waktu itu saudara NZ merasa terganggu dengan suara remaja masjid yang membangunkan pada waktu sahur dengan membawa sebilah parang itu hanya untuk menggertak saja. Dan saudara NZ ini perlu diketahui juga memang selama ini tidak ada masalah dan beliaunya juga seorang muslim. Jadi hanya pada saat ini memang beliau memiliki seorang cucu yang masih bayi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri News Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan News Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Ya, tetap jaga kesehatan dimanapun you people berada dan selamat menunaikan ibadah puasa. Salam sehat, sampai jumpa. Bye.